kita berdiri, kita naikkan pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab Engkau baik. Kita yakinkan bahwa Dia baik. Saudara, mungkin mulut kita tertutup dengan masker, ya. Tapi kiranya kita tidak menutup mulut kita, karena nggak kelihatan dia nyanyi atau tidak, yang nggak ada suara. Saudara, saya pernah dengar hamba Tuhan kasih nasihat sama anaknya. Kalau kamu khotbah di depan 200 orang, sama saja dengan 2.000 orang, seperti 2.000 orang. Kalau kamu berkhotbah 2.000 orang, sama saja. Jangan sama saja, tetap sama seperti 2.000 orang. Jadi waktu sedikit atau banyak, kita tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkhotbah, kalau yang khotbah dengan sungguh-sungguh. Kita mau naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, ya. Kita mau senangkan hati Tuhan, dan kita mau rasakan memang Dia tuh Allah itu yang sudah memberkati kita sampai saat ini. Kalau kita masih bisa ada di dalam rumah Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita mengatakan pujian ini di dasar hati kita, Dia sungguh baik bagi kita. Dan besar Allah
dengar ada anak-anak Tuhan rekam pujian, 8 orang menyanyi, ribuan orang yang menyanyi. Karena apa? Ada hadirat Allah yang ikut merasa mereka rasakan, ikut bersama mereka menyanyi. Harus ada pujian yang penuh sukacita dari hati kita, sehingga ada sukacita yang membuat kita bisa bergerak dengan bebas untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, kita akan tetap menaikkan pujian supaya hidup kita ini tetap jadi berkat. Kita rindu kapanpun, dimanapun kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun mungkin situasi yang menggoncang kehidupan kita, tapi kita tetap harus menjadi berkat dengan memancarkan terang Tuhan. Kita semua berdiri, dan kalau ada saudara yang mau bersaksi, saya beri kesempatan. Jadikan aku berkat, kita mau menjadi berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentunya saya bersyukur kepada Tuhan, karena kalau kita boleh ada, saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya mau memperkenalkan nama dan identitas saya. Nama saya hamba Tuhan Mehdi Erastus Tuyu, dan saat ini Tuhan percayakan kami membuka satu pelayanan pekerjaan Tuhan di daerah Tangerang, tepatnya di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, dan perumahan Ria Curug, Kampung Rancagong. Dan kami di sana masuk di dalam wilayah 8, Banten. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala bersama dengan Tante yang sudah menerima untuk saya bisa sama-sama berbakti bersama-sama dengan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau bersaksi bagaimana pengalaman saya bersama dengan Tuhan dan bagaimana Tuhan menyatakan mujizat Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Saya tahun 2008 sampai 2014 saya melayani di Jawa Barat ini, tempatnya di Pabuaran, dekat dengan Pak Denny Kenjem. Waktu itu masuk wilayah 8, dan kami melayani di sana sampai 2014. Tahun 2015 kami pindah ke Banten, dan sebelum kami pindah ke Banten, saudara, kami pulang ke Manado dulu bersama dengan keluarga. Aturnya tanggal 2015 itu kami harus masuk di Banten, tetapi kami undur waktu, akhirnya nanti masuk kami tahun 2016 pertengahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, konsekuensi yang saya terima ketika saya mengulurkan waktu itu, saudara, saya mengalami satu musibah, dan saya percaya
itu Tuhan izinkan untuk saya alami, supaya di mana saya terus melihat dan merasakan mujizat Tuhan dalam hidup saya. Waktu saya ada pelayanan di Jawa Barat ini, mungkin saya, mata sebelah kanan saya masih normal-normal, dan mulut saya belum seperti ini, agak sedikit miring. Tetapi karena saya ulur waktu, saudara, pada waktu itu saya kena musibah, saya ke Kalimantan, dan tujuan saya, saudara, tujuan baik, saya hanya mau membantu teman, karena teman itu sudah teraniaya, dihajar oleh beberapa orang. Karena dia berteriak untuk minta tolong, saya terpanggil untuk pergi menolong dia. Sebelum saya mendekati dia, saya berteriak, darah Yesus yang berkuasa. Ternyata orang-orang juga di situ yang memukul orang ini, yang pelaku-pelaku ini adalah orang-orang yang sama dengan saya, berasal dari satu daerah, dan mereka juga sama seperti saya, agama Kristen. Jadi mereka tahu darah Yesus yang berkuasa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika mereka melihat saya, mereka lari, dan orang yang korban itu sudah jatuh. Saya angkat korban ini, saudara, dan ternyata korban ini punya teman. Dan temannya ini, saudara, tidak bertanya siapa saya dan apa tujuan saya untuk mendekati orang yang sudah jatuh ini. Dia langsung juga menghajar saya. Dia hajar saya dari belakang pakai parang. Itu, saudaraku yang kasih Tuhan, ada kurang lebih 128 jahitan dari telinga ini, telinga sebelah kanan sampai di belakang. Dan itu sempat viral juga tahun 2015, karena waktu itu saya ada di wilayah sana. Jadi mungkin mereka tahu waktu itu, karena waktu itu Bapak Pendeta Dini Kencem sebagai ketua wilayah di daerah Pabuaran, daerah masuk ke Cipinang sana. Saudaraku yang kasih Tuhan, satu hal yang saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan, saudara. Ketika saya jatuh dihajar itu, saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang awalnya sudah korban, tetapi karena lukanya tidak terlalu parah, dia pergi dan dia peluk saya dan dia katakan kepada temannya bahwa bukan saya pelaku dari situ, karena pelakunya sudah lari dan saya tujuan untuk menolong. Dan orang itu terkejut dan akhirnya yang hajar saya itu dia cepat cari mobil, cari kendaraan untuk mengangkat saya dan temannya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kurang lebih itu jam 12, jam 2 sore peristiwa itu, kami sampai di rumah sakit itu kurang lebih jam 5 pagi. Dan darah saya begitu banyak, saudara. Ketika orang-orang melihat saya pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa saya itu sudah tidak ada harapan untuk hidup. Karena luka begitu besar, darah begitu banyak mengalir. Tetapi itulah mujizat Tuhan. Saya percaya Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk Tuhan mau menyatakan mujizat Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang menghajar itu satu daerah dengan saya, bahkan orang yang korban juga satu daerah dengan saya. Tetapi orang yang teman dari pelaku ini, dia satu daerah tetapi beda agama dengan saya, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lihat di sini, saudara, satu masalah, dua mujizat yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, di mana saya bisa melihat mujizat Tuhan yang saya alami dalam hidup saya, bahwa saya juga tahu bahwa saya itu sudah lemah dan mungkin kalau saya menghidup itu karena mujizat Tuhan. Dan saya tetap terus mengangkat tangan, saya terus berdoa, berharap kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, yang kedua, yang pelaku ini, saudaraku yang kasih Tuhan, dia latar belakang dari orang yang sama, dia latar belakang dari jemaat GPDI juga, saudara, tetapi akhirnya dia sudah 17 tahun meninggalkan Tuhan alias mualaf. Dan ketika dia melihat mujizat itu, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya, saudara. Dia juga berkata bahwa saya ini sudah tidak ada harapan hidup. Pada akhirnya, saudara, singkat cerita, saya tetap hidup. Dan saya bersaksi, saya menceritakan bahwa kalau saya hidup bukan dengan kekuatan saya, kalau saya kembali sehat bukan dengan kegagahan saya, tetapi saya percaya ini semua karena kuasa daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang menghajar saya, saudaraku yang kasih Tuhan, dia menangis, dia tersungkur, dan dia berkata memang Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang dahsyat. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, singkat cerita orang ini kembali lagi mengikut agama Kristen. Padahal dia sudah 17 tahun meninggalkan Kristen, saudara. Dia sudah mualaf.
tetapi masalah yang Tuhan izinkan saya alami dan dia juga alami, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di sisi lain saya merasa saya ini teraniaya dan saya juga merasa saya cacat, saudara, karena mata saya sebelah kanan susah ditutup, mulut saya sedikit miring, saudara, tetapi di sisi lain, saudara, bahwa saya di situ saya bisa melihat mujizat Tuhan. Dan itu saudaraku yang kasih Tuhan, dari tahun 2016 itu saudara kami kembali untuk melayani, buka pelayanan di daerah Tangerang, dan sampai saat detik ini kami tetap ada di dalam pelayanan. Nah saudaraku yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, tujuan saya ada di tempat ini, saya sudah minta izin kepada Bapak Gembala, kami membawa sesuatu untuk kami berikan kepada jemaat, karena kami butuh topangan doa juga kepada jemaat untuk pelayanan kami yang ada di Tangerang, karena kami masih dalam tahap perintisan. Saya percaya ketika kita saling menguatkan, menopang di dalam doa, saya percaya ada satu kekuatan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita untuk kita mengiring melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mungkin hanya ini yang bisa saya saksikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan tahu segala keberadaan kita, baik buruknya kita. Kita tetap lakukan kebenaran yang Tuhan kehendaki, pasti ada pertolongan. Ya, puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita semua berdiri. Bapa yang mengasihi, Dia yang mengasihi kita. Kita sadari terima kasih juga pada Yesus yang sudah mengasihi kita. Bapa yang mengasihi, mari kita semua berdiri. Kuasa memulihkanku,
dia pun tahu. Jatuh bangunnya kita menjadi anak. Senang susahnya kita menjadi pengikut. Dimanapun kita berada, kita boleh tetap sama menikmati kemurahan Tuhan yang Tuhan mau sediakan bagi kita sebagai umat-umat yang menerima bagian kerajaan Allah dalam setiap pribadi kita. Kita ingin menikmati Dia senantiasa, menjadi umat yang tahu mengasihi Dia, lakukan perintahnya, lakukan kehendaknya dimanapun kita berada, sehingga kita semua boleh tetap menjadi dan ada kemuliaan Tuhan dalam setiap pribadi kita, sehingga dunia boleh sungguh melihat siapa yang ada di dalam hidup kita. Mungkin kadang-kala kita sepertinya dilecehkan, kita seperti ditinggalkan, ditertawakan, tetapi saat Allah mengangkat kehidupan kita, di situ kembali terang dunia Allah mengikuti hidup kita, sehingga kita boleh bangkit kembali dengan penuh sukacita. Kita menikmati Dia, kita mau katakan lagi, sungguh Dia Bapa yang mengasihi kita, yakinkan Dia mengasihi kita, dan kita pun mau mengasihi Dia. Nyanyikan dengan tulus pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi, Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami imani bahwa Engkaulah Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Bahkan kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami,
tetapi karena Engkau baik dan terlalu baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur kami dapat memanggil Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tak dapat kami lukiskan Tuhan betapa bersyukurnya kami memiliki Engkau. Sebab Engkau sumber kekuatan kami. Sebab Engkau sumber kekuatan pemeliharaan kehidupan kami. Segala sesuatunya berasal daripadamu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kesaksian yang boleh kami dengarkan menjadi berkat kekuatan buat kami ya Bapa. Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang maha dahsyat ya Tuhan. Dan Engkau memang Allah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kalau sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Allah yang disampaikan menjadi kekuatan kami untuk kami belajar sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Kami belajar sungguh-sungguh taat akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, Engkau berbicara Tuhan Yesus melalui mulut bibir hamba-Mu. Sebab kami rindu mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami rindu dibentuk oleh Engkau ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang beracara di dalam acara kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Sebab kami rindukan Tuhan, urapan Allah juga ada di dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Pakai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap benih firman yang disampaikan adalah firman yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Persembahan yang kami siapkan dari rumah tangga kami masing-masing, kami mau memberikan dengan sukacita, sebab hidup kami sudah diberkati oleh Engkau. Terpujilah Engkau, Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan memberi yang terbaik pada Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian jalan hidup orang benar. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Rasanya kangen ya. Saya banyak mikir sebenarnya. Ini hari ini saya juga perdana lagi kayaknya ketemu. Saya pikir banyak Tuhan. Jemaat kalau dibiarin salah juga ya. Saya berusaha bergumul Tuhan bagaimana bisa terfasilitasi. Cuma memang ya namanya sinyal susah juga ya. Atau HP kita agak lemot ya. Saya Tuhan gimana caranya. Tapi saya bilang begitu, kan saya udah berusaha, saya udah berdoa, sepenuhnya urusan Tuhan. Bukan kita nggak tanggung jawab, kita memang bergumul Tuhan bagaimana. Gimana terfasilitasi dengar firman. Paling kalau nanti ada gangguan, mungkin rekamannya kita akan berikan. Jadi sekali lagi, syukur saudara yang bisa di sini lebih enak ya. Cuma kan kata pemerintah, saya juga menghormati beliau, ada PPKM itu ya. PPKM itu pembatasan apa? Pemberlakuan ya kegiatan masyarakat. Jadi karena masih tinggi, karena saya termasuk tokoh masyarakat, kan saya minta tolong sama pemerintah.
walaupun nggak langsung ya, pemerintah baik sih. Ibadah silakan, tapi ya 50% lah katanya. Sesuai kapasitas ya. Kita masih lengkap kok di atas. Saya bilang ke JJ, toko muda, jadi kalau penuh naikin di atas. Tapi belum penuh ya. Nggak apa-apa. Mereka ya minta om itunya apa linknya berikan saya kasih, rupanya masih ada gangguan. Ya masih ada gangguan, makanya saya bilang ini bagaimana nih? Mikir lagi Ibu Gembala sama saya, apa kita 2 kali aja Pak ya? Misalnya saya pagi, Ibu Gembala sore atau siang, tukar lagi khotbahnya. Nanti sudah sirik ya, yang pagi-pagi. Jadi banyak pemikiran agar jiwa-jiwa terfasilitasi sesuai firman Tuhan. Ya, itu yang mendasar buat saya. Saya nggak mikir apa-apa. Saya waktu sakit pun hanya Tuhan, tolong jemaatmu. Ya sampai mereka tercecer, saya bilang. Sebab terlalu banyak gangguan ya. Apalagi dengan medsos saudara. Saudara pura-pura alim aja baca Alkitab. Padahal kontennya, nah itu. Ya maaf yang tersinggung, bertobatlah. Ya kita ngaku ya kontennya enak aja. Saya bukan sedih. Kita capek-capek ibadah nggak selamat buat apa? Amin. Coba saya tanya, terus ibadah rajin. Tapi hidup kita nggak berkenan untuk apa? Saya saja satu prinsip, Tuhan. Saya selalu bilang, tolong kau pakai saya nyatakan kuasamu. Mulai waktu saya di sini pun terbukti. Kenapa? Lawatan Tuhan terjadi. Kita sungguh-sungguh. Tuhan pun sungguh-sungguh menolong kita. Amin. Ya, bentar perjamuan mungkin agak sedikit ya 2 hari. Bahwa Samuel mana nggak kelihatan? Oh ya. Nanti dikasih plastik waktu pemilu di desa. Jadi saudara jemaat nanti yang ngambil ya, bukan jemaat. Beberapa hari Pak Samuel Gembala yang jadi jangan bingung nanti ya. Jangan. Ya namanya kita ikuti protokol ya, Pak Yanto mungkin tahu ya. Nah, nggak apa-apa kok. Pak Hari sehat, Samuel sehat juga. Gembala apalagi ya. Lalu saya juga berdoa pelan-pelan memangnya. Saya bertahap daripada kita jor-joran nanti nggak mau ya. Pelan tapi jalan. Ya. Jadi kalau nggak ibadah itu di kepala sudah mulai. Jadi saya pikir begitu. Ibadah doa pun pertama kita mulai nanti Kamis ya. Kenapa? Kita menghormati yang sinjah. Halo yang sinjah. Harga kita mundur kita maju maksudnya ke hari Kamis ya. Nanti yang datang pelan-pelan dengan Zoom meeting nanti diatur di Shopee atau siapa tolong terangin, ada jemaat yang nggak ngerti rupanya gimana mencet nggak bisa sampai udahan lagi ibadah enggak kemana ke pasar, aduh hari ibadah ke pasar terlalu, kasihlah waktu, amin. Sisihkan waktu untuk Tuhan. Ada yang bilang white only. Ya. Khususkan waktu untuk Tuhan. Saya nggak bilang bagi kalau Tuhan marah, baru COVID aja kok sudah kocar kacir ya. Apalagi yang lainnya. Masa hadapi itu Tuhan. Buat saya yang salah. Sampai bukan saya nantang kok. Tuhan ambil saya pun. Yang penting jemaat tetap setia. Itu harapan saya. Sebab saya pun akan berpisah dengan istri dan semua. Nggak ada kita yang akan ya terus akan di kesetiaan kita bangun lagi ya. Jadi kalau masih begini kayaknya yang di rumah mungkin direkam dulu attention ya, sudah disiapin ada yang cawannya segede-gede gelas, om ini cawan saya, ini perjamuan om mau minuman. Ya nggak apa-apa ya, denger-dengeran. Nanti yang lansia ada layanan mungkin saya video call karena memang kita masih menghormati. Sekali lagi saya bukan bicara takut, tidak. Menghormati ya patuh. Kalau kita nggak ikuti peraturan pemerintah yang sah, bagus perintahnya juga apa? Aturannya bagus, kenapa kita nggak ikuti? Ya. Jadi kita pun Pak Lurah, Pak Kapolsek segala ya datang, dia baik sama saya. Oh ya Pak, tapi ya, nah, gitu. Dan jarak aja ya. Kalau pengen penuh mah isinya satu-satu aja. Seorang bawa kursi penuh ya yang datang. Jadi kita masukkan saja
Ya, bangun terus ibadahmu. Kita belum sempurna, tetapi pastikan kita disempurnakan. Bila yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan ditutup. Yakinkanlah ibadah saudara tidak sia-sia. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka. Ya, saya masih Indrian lagi. Saya bersyukur kekuatan roh lah, ya, yang membangun saya. Kita akan belajar hari ini apa sih? Salib Yesus penuh makna. Ya, salib Yesus penuh makna. Ya, kita tahu saudaraku, saya pelajari beberapa hal. Mungkin juga nanti tolong Deborah bukakan sebentar ya gambar-gambar salib. Salib Yesus penuh makna, penuh arti. Ya, kita tahu dalam sejarah, saya pelajari asal mula salib itu di mana ya, hukuman salib. Kan dia pengen tahu asal usul. Supaya saya pelajari, saya juga bisa buka itu. Berupa hukuman ini ada tiang gantungan, gitu ya, tiang. Lalu orangnya dinaikkan, diikat, kakinya itu di atas permukaan tanah. Nah, gantung sebenarnya ya. Atau di atas pohon. Pohon diikat sama juga gantung lalu dilukai. Itu asalnya dari Persia. Ya, daerah kira-kira sana abad ke-6 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Wah, saya bilang ini hukuman sudah lama rupanya kan, termasuk salah satu hukuman yang paling serem, paling radikal. Kata pemerintah saat itu, ya, supaya pelaku kejahatan ini tidak apa? Ya sudah pasti mati ya. Orang-orang yang menyaksikannya jangan ikut-ikutan seperti kesakitan ini. Itu tujuannya. Jadi hukum seberat mungkin, disiksa dulu kan. Kalau langsung ditembak dor, gak kerasa kan? Ini aduh, sedih ya. Kalau cerita, bagi kita ingat, ini hukuman yang sadis, ya. Karena pelakunya rupanya melakukan kejahatan besar yang setimpal dengan hukuman mati. Supaya tahu diri lo, kapok lo, kalau buruan itu disalib lo. Ada yang mau disalib? Saya nggak mau. Serem dengar ya. Dengar salib, enggak, ya. Pengen mati saya biasa-biasa aja Tuhan. Dalam hukuman salib ini, saat itu khususnya waktu Yesus di zaman Romawi menjajah Israel, saya tahu ya, bagian hukuman bagi pelaku kejahatan yang setimpal disalib. Mungkin bisa ditampilkan gambar-gambar salib. Kita lihat ada 4 kalau nggak salah, saya lihat di LC4. Malah tambahin oleh Deborah. Makasih. Nah ini modelnya begini. Yang pertama apa? Tiang ya. Tiang pleng. Saya nggak tahu modelnya gimana diikat begitu. Kakinya diikat di satu tiang. Mau yang nomor 1 angkat tangan. Oh, kain ada. Bukan begitu aja disiksa. 3-4 jam atau 3-4 hari baru mati. Kemudian yang model kedua kayak huruf T ya. Mungkin gini tangan. Kepalanya lenguh gitu. Yang ketiga kayak X gitu. Kayak apa? X. Jadi kakinya maaf ya. Kalau bahasa saya itu ngajegang. Mungkin orang Manado nggak tahu ngajegang ya. Gini. Mau ngajegang? Nah ini yang berapa? 4 ya. Yang sering kita pelajari ya. Ini salib yang Yesus terima. Nah yang selanjutnya tambahan, terima kasih. Salibnya salib cuma palangnya di bawah. Saya nggak ngerti apa gimana, udah model begitu ya. Nah, yang ke-6 lebih bawah lagi. Apa waktu Petrus di apa? Salib ya, itu kan Petrus minta disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau dia sadar, dia kan hampir mengkhianati Yesus lagi. Akhirnya dia kembali ke Yesus. Dia nangis. Tuhan, saya umat tidak Engkau. Iyalah, kalau engkau kepalamu di atas,
kepala di bawah. Yang model ini. Nah ini selanjutnya yang beberapa 6 ya, 6 7 ya. Nah ini baca sendiri deh. Saya juga aneh juga untuk ini. Pokoknya yang namanya hukuman salib jangan sampai kita hukuman biasa juga nggak mau. Apalagi kalau mami saya masih hidup almarhum ya, kan jangan sampai hubungan sama polisi ya. Maksudnya bukan nggak gaul sama polisi, di penjara begitu. Sedih ya, bapak-bapak. Terbatas. Manusia kan masa dikerangkeng. Yang dikerangkeng siapa? Monyet. Harimau takut gigit kita. Sedih gak? Ya, itu pesan mami ya. Ya udah, kamu hindari itu. Ya. Nah itu sebagai gambaran supaya tahu Yesus yang keempat. Ya, pokoknya hindari. Ya, dan memang sekarang sudah tidak boleh lagi hukuman kejam itu ya, termasuk di setrum, di politik, masuk juga macam-macam lah, tidak boleh. Hukuman sekarang tuh dimanusiawikan supaya berhasil. Ya, saya punya jemaat juga, dia dibudidayakan tambak ikan, sekarang berhasil. Wah, puji Tuhan, lulus dari sel, punya pekerjaan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Maksudnya jangan jadi kriminal lagi, ya. Itu memang cara yang bagus ya. Jadi teladan di Amerika juga begitu. Yang jago pukul diangkat jadi petinju. Kan sah petinju ya. Kalau dia pintar bikin ini gitu diarahkan. Nah itu pakai tambahan saja, ya. Yuk kita akan belajar, ya. Sama-sama saudara buka dalam Galatia 6 ayat 14. Tolong bacakan, ya sama-sama. Galatia pasal 6. Saudara bacakan ayatnya yang asing lagi, ayat 14. Ya, tolong bacakan pada hitungan ketiga. Maaf saya minum ya. 2, 3. Ya, saya ulang. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Tidak mau aku berbangga maksudnya. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Makasih. Biarkan saja ayat gak apa-apa. Ya. Pertanyaan yang kita renungkan pagi ini. Mengapa Paulus bangga, bermegah terhadap salib? Mengapa dia bangga? Mengapa dia bermegah terhadap salib Yesus? Orang kalau bangga itu anaknya jadi apa begitu ya, hasilnya dia limpah, mobilnya bagus, rumahnya mewah, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau katakan kebanggaanku, tetapi aku sekali tidak mau bermegah selain dalam salib. Saya renungkan ini udah lama saya renungkan. Terus saya baru sampaikan hari ini. Kenapa? Kalau saya tanya dengan jujur, saudara dan saya pasti menghindari apa yang mau bermegah. Ya, bahkan dia rela kalau seperti Yesus. Siapa yang mau? Apa karena dia seorang rasul? Karena dia lebih dari kita? Tidak juga. Nah, inilah ada rahasia. Ya, agar kita mengerti. Saudara, ada ajaran yang salah. Jangan jadi orang Kristen. Nanti matinya di kata siapa? Saya mau tanya, kata siapa? Eman, kata siapa? Nggak tahu dia juga. Ya. Jangan kita sekedar dengar. Jadi jiper ibadahnya.
kurang ibadah. Siapa ya sudah ya? Supaya lebih akrab. Siun disalib orang mah. Kan jadi ibadahnya kendor. Nah ini yang amat disayangkan. Ya. Paulus katakan, banggaan. Aku mau bermegah hanya pada salib. Kenapa pada salib Yesus dia bangga? Ya. Kita tahu bukankah salib penilaiannya orang negatif? Kalau udah orang disalib negatif. Apa eksekusinya? Disalib. Serem ya. Nama juga disah. Atau yang masalah mungkin ditembak ya, mati. Apa hukumannya? Disalib. Pasti orang menghindari. Itu umum. Ya. Jadi banyak kan orang saat itu penilaiannya, ini enggak enak. Nah, kita pelajari Paulus kenapa ya? Dia banggakan salib. Kita ngomong kan jarak jauh kan, jangan dekat-dekat ya. Kebanggaan kita pun salib Yesus. 2, 3. Lalu jangan takut. Enggak, ayo kita ngomong sama-sama. Kebanggaanku salib Yesus. 2, 3. Saya kalau ini gitu ya, orangnya cengeng gitu aku ya. Biasa. Jadi rupanya banyak hal-hal yang di dalam daging ini harus disalibkan. Amin. Salib kita harus bisa disalibkan. Ayo, yang hobi-hobi. Hobi apa? Hobi salah gak? Tidak. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Yesus, jadi salah. Tidur, salah nggak? Ini jangan yang tidur ya. Sedikit ngantuk ya. Tidur tidak salah. Doyan tidur. Ayo jawab. Nah, makan. Silakan. Makan kamaru. Tahu kamaru? Itu yang jadi salah. Rakus maksudnya. Baik. Kita sudah ketemu ya. Yuk kita lihat alasan mengapa Paulus banggakan salib Yesus. Di penerapan buat kita juga. 1 Korintus pasal 1 ayat 8. 1 Korintus 1 ayat 8. 18 maksud saya bukan. Oh, 8 berbeda. Ya, 2, 3. Sebab kebodohan bagi mereka yang akan, tetapi bagi kita yang pemberitaan itu, hal salib maksudnya adalah kekuatan Allah, adalah bahasa lainnya kekuatan itu kuasa Allah. Apa yang pemberitaan ini kekuatan Allah dalam kita, kuasa Allah dalam kita. Makanya kelihatannya lemah ya, tapi berkembang terus. Karena ada kekuatan Allah. Karena ada kuasa Allah. Saya ingat Bapak Jiproni bilang begini, orang itu hebat, merintis. Kayak Bro Reni, ya merintis. Ya, kita tahu dilarang. Ini rumahan, jangan dipakai ibadah. Kan kita sering kena hukum gitu. Tanya yang merintis. Jangan dipakai ibadah. Nah, saya juga gitu. Oh, yang di kencana. Ini dari ormas garis keras gini-gini. Nah, sabarin ya. Ini saya ngomong kedengeran nggak? Kalau kedengeran Pak ini. Ya, sabarin dulu aja. Sekarang door to door. Sian kan gembala, udah jalan ibadahnya door to door. Mat, gitu. Terus buka lagi. Emang agak dablek ya, gereja kita dablek karena nggak dikasih fasilitas. Terus lama kok lapor lagi dia. Ya kan nggak merintis, saya tahu betapa beratnya merintis ya. Ini lagi kok diserang, tolonglah segala macam. Memang secara pasum-pasus kita disalahkan, pakai yang sosial kan, atau jangan yang umum pakai ibadah. Secara umum begitu memang betul kan. Ya, udah sabar lagi, door to door lagi.
saya lupa 2 atau 3 kali laporan RT RW-nya. Lama-lama adik ibarat saya bilang, buka ya, kita nih hari ini salah lagi ya ibadah kan, karena kita sih nggak ada apa-apa, karena pemerintah nggak larang gitu. Pemerintah tidak melarang kita beribadahnya, batasan saja ya, dibatasi karena kasihan kita. Saya juga kasihan terus sama pemerintah, dana udah triliunan harusnya buat kita rakyat lebih sejahtera, tapi karena dia sayang masyarakat, dia beli vaksin, dia beli apalah sejenis ya. Jadi saudara hargai pemerintah, amin. Boleh nggak? Ya boleh, karena itu yang bagus. Kecuali pemerintahnya korupsi, bermakio, memperkaya diri sendiri, nah itu yang salah. Kan dia korban. Kita udah bilang memberi, melayani. Ya, jadi kita dukung apa yang sesuai firman ya. Nah, saudaraku, kembali kita ke firman ya pada bagian ini. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebo bagi mereka yang akan menuju kebinasaan. Yang kedua, tetapi bagi kita yang diselamatkan, katakan amin. Pemberitaan itu menjadi kekuatan Allah atau kuasa Allah. Alasan yang pertama ya, yaitu pemberitaan dari hal salib menjadi satu kebodohan ya yang menjadi kebanggaan Paulus. Dia pada waktu sebelum menjadi hamba Tuhan, posisinya di bagian A ini. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Saulus saat itu namanya belum dirubah ya, bodoh. Gak enak kan dengar bodoh ya. Saulus, ayo, bodoh. Saulus, saudara bodoh? Oh enggak. Terlalu om ngomong ya, terhina. Padahal kalau saya baca ya tulisannya, saya baca juga dari pelajaran, Paulus itu orangnya hebat, pendidikannya luar biasa, militansinya pun teruji, ya, otaknya kita ingat kalau nggak salah berapa, 600 sekian harus hafal, ya, untuk bisa keluarga masuk dalam keluarga Sanhedrin. Itu orang-orang top. Oh misalnya, saya anggota Sanhedrin. Orang udah pasti hebat. Hafal perjanjian lama sampai perjanjian lama. Kalau itu belum ada perjanjian baru ya. Mereka nggak boleh. Belum mengenal Yesus ya. Jadi apa ngelotok? Oh kita ya terkelotok ya. Apa lebar ya? Rabu aja kita masih bebelok-bekan nih. Ini otaknya hebat, jenius, cemerlang, ya. Pokoknya tanya dia ada 5 ayat 4. Ini, saya nggak tahu. Sudah terlalu banyak pikiran mungkin kita ya. Dia mau cerdas, militan, dihormati, bahkan termasuk orang apa ya kalau di murid itu tertinggi rating dia, ya. Ini yang Paulus dulu alami. Coba kita baca dulu yang Paulus alami. Dia disebut bodoh. Apa alasannya? Ya, saya harapkan saudara tidak bodoh. Saya harapkan saudara tidak bodoh. Yang nggak amin bodoh. Amin. Yuk kita baca. Filipi 3 ayat 7. Kita dapat penerangan di situ. Yuk sama-sama. 2, 3. Tetapi ya, anggap rugi karena Kristus. Saya ulang ya. Bapak yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang ayuna. Sekarang ku anggap apa? Rugi. Bahkan kalau bagian terjemahan lain, rugi besar. Rugi, defisit. Karena siapa? Makanya saya ulang ya. Paulus bangga akan salib. Akan salib. Ya, jadi Paulus sekarang diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Dulu kupikir untung. Di luar Yesus itu untung. Dulu gini kita ya, belum baptis. Ini nggak boleh ya.
Kalau udah belum baptis, ini boleh, itu boleh. Karena kita belum tahu kebenaran. Tapi kalau udah tahu kebenaran, salah. Ya, jadi jangan salahkan. Kalau belum baptis, boleh bebas. Udah baptis juga bebas. Kata siapa saudara nggak bebas? Bebas. Cuma bebasnya sudah dalam kebenaran firman Tuhan. Oh yang ini jangan nih. Yang ini boleh. Oh yang ini menyenangkan Tuhan. Oh yang ini janganlah menyakiti hati Tuhan. Kan begitu intinya. Di hati kita tahan nggak. Itu bukan masalah yes man atau boleh atau tidak. Haram atau halal bukan. Itu sangat luas. Tidak suatu halal bagiku. Tapi tidak semuanya ada apa? Kita bisa pilih. Saya punya HP, saya punya HP. Mau yang bagus, saudara nikmati. Mau yang jelek, terserah saudara. Ini halal. Kalau yang punya HP jangan takut. Halal. Jangan, you mau haram. Penting, kasih saya aja. Jadi jangan salah ya. Jangan salah menerapkan firman. Nah, kita lihat di sini militansi daripada Paulus itu luar biasa. Maka dia punya gelar the best. Oh ya militansi ya. Militansi itu nggak kenal capek. Siap tempur terus. Wah, nggak mudah. Ya. Siap tempur terus nggak mudah. Siap melayani. Siap bekerja keras. Siap mati. Wah, itu militan. Ya. Lalu dia bangga kalau punya pangkat, punya kedudukan. Orang menghormati Paulus. Itu kebanggaannya. Semakin dia hebat, semakin dia militan, kedudukan tinggi, semakin orang pun kalau Paulus itu lewat. Bab tinggi militansinya, ya. Melenyapkan nyawa orang, khususnya yang di jalan lurus. Dulu agama Kristen namanya jalan lurus, ya. Orang yang di jalan lurus dibabat. Wah, kebanggaan. Ya, saya nggak bicara agama lain ya. Saya nilai sendiri aja. Kalau bunuh orang, kita berbakti sama Tuhan kita. Dari mana? Nggak ada itu. Saat Tuhan ajar kita membunuh. Nggak boleh. Itu adalah urusan mereka ya. Jadi sudah dibutakan ya mata hatinya. Reputasinya terhadap kepercayaan ya lawannya tak perlu diragukan. Terhadap koleganya, wah, Saulus, orang. Ya, reputasinya itu hebat. Ya. Lalu Paulus tidak sadar jalannya sedang menuju ke Saudara gini ya, saya ingatin lagi ya. Ada orang-orang mungkin kata bahasa sananya tapi memang menjahati kita. Bahasa Arabnya menjolimi. Mereka sedang menuju ke dengar kemarin yang di Mamuju ya, babat 4 orang. Mereka menuju ke binatang, orang yang babat. Tapi orang dibabat menuju ke, walaupun nggak mau ya, jangan dah. Jadi mereka nggak sadar melakukan yang ilegal, melakukan yang kriminal, melakukan yang bejat-bejat. Wah, sebenarnya kata Alkitab mereka sedang menuju ke sebagai sama sadar, sama senang, ikut Yesus itu luar biasa. Kita nggak pernah lawan kok, kami bisa menang. Ya, statistik Kristen itu masih unggul, walaupun statistiknya, tapi intinya masih berkembang. Alkitab masih the best seller, walaupun sudah punya Alkitab di HP ya, laku keras, sebab bahasanya berbagai macam bahasa. Mudah dimengerti. Coba ya, misalnya bahasa Inggris semua. Yang arti Inggris ini berapa orang? Oh mereka cuma satu. Apa bahasa satu doang? Tuhan maha mengerti. Tuhan maha mengetahui. Ngerti sih maha mengetahui. Saya punya teman begitu. Tuhan pasti tahu, maha tahu. Saya bilang, kok cuma satu aja bahasa itu doang. Adalah urusan orang yang menuju kebinasaan itu gitu ya. Saudara nggak akan pernah menang di hadapan mereka. Tapi Tuhan bilang mengalah untuk menang. Itu jalan anak-anak Tuhan. Amin.
saya lagi berkuliah, nah, teman saya, kan sini, dia baik, saya nginep sama dia. Dia punya biola, saya enggak, ya malum lah, zaman susah, saya latihan, baik, semua kita diktat, itu diktatnya judulnya Benteng Agama dia ya, Benteng, kan baca nih nikmati, oh, saya baca aja biasa, ini ngomongin kita ceritanya. Ya bingung kok saya nggak berubah. Gue mau nggak berubah, gue mau perlu biola lu. Udah aja. Latihan. Ya. Jadi saya udah biasa sama orang Sunda, agama itu akur. Jangan cari musuh kan kita ya. Jadi sahabat, carilah pada posisinya. Jangan ikut-ikutan, tapi ya baik-baik aja. Sampai saya terkenang sama teman saya ini tuh, pengen ketemu, ya ngobrol. Ya udahlah. Jadi kita nggak usah ya kompromi sih nggak usah. Tapi berteman baik silahkan. Amin. Ya, itu yang kita dapatkan. Paulus tidak sadar dari jalannya sedang menuju kebiasaan. Lalu Paulus merasa pintar, hebat, IQ-nya oke. Ternyata di pemandangan Allah, Paulus itu ayo jawab. Sekali bodoh di sini bukan IQ-nya, Paulus IQ tinggi, ya hebat dia. Tapi pemahaman rohaninya, padahal kalau dia selidiki di perjanjian lama itu ada hal itu, ada cuma mata rohania ditutup. Kembali saya ingatkan kalau baca firman ya begini ya, kan firman bukan buatan manusia ya, Tuhan. Saya nggak mengerti Tuhan. Terangilah Roh Kudus, pelan-pelan, ya, baca lagi. Apa saya ngerti semua? Enggak. Kedua lagi, apa maksud firman? Sebab firman Tuhan, bukan firman manusia. Ya, Bu. Kita dapatkan jawabannya ya. Saya ingat Einstein bilang begini, jangan merasa paling pintar. Kalau merasa pintar aja mah boleh. Sebab di atas langit ada langit, di bawah laut ada. Jadi saya merasa pintar, wah saya pintar, so gue. Tapi jangan merasa paling pintar, bahaya. Di atas langit ada langit, di atas bawah laut ada. Jadi jangan merasa pintar silakan aja. Tapi Paulus benar-benar sayang. Dan nyata dia bodoh. Maknanya pemberitaan tentang salib sampai detik ini dianggap kebodohan buat orang yang menuju ke. Saya harapkan tidak terjadi sama saudara ya. Terjadi bijaksana, terjadi hebat, karena mengerti prinsip nanti dua kali minggu depan atau dalam apa sih sampai begitu Pak Paulus ya. Nah, Bu, kita tahu setelah Paulus ditangkap Tuhan, itu kita baca dalam Kisah Rasul 9 ya, nggak usah kita baca. Terjadi perubahan radikal. Yang bodoh belet petang, yang stupid itu terbuka. Ternyata aku paling bodoh. Ternyata aku paling binasa. Ternyata aku minus, bukan nol lagi. Ternyata aku tidak ada apa-apanya. Kalau ketemu Yesus, dia nangis. Dia puas. Matanya buta. Tuhan jamah. Mata jasmani terima tak? Roh. Lalu di situ militansi yang terbuka, ya, militansi yang benar-benar dia nyata. Paulus bodoh, sekali bukan karena IQ-nya, sekali lagi kita diingatkan ya. Nah inilah hal yang harus kita perhatikan. Di situ Tuhan alihkan jalan yang tadinya menuju kebinasaan, sekarang dalam Kisah Rasul 9 terjadi titik balik, jalannya
menuju, ayo, ke, ayo, Anda baca. Hidupan, saya ulang. Jalannya sekarang menuju ke, bukankah kita dulu begitu? Semua yang hadir, saya juga. Ingat, kekristenan turunan nggak ada. Kristen harus pribadi. Ya, kalau kekristenan turunan saya bangga. Nah, kamu, saya yuk, apa neta, ibadah gitu, bangga. Kekristenan adalah hukumnya suami, istri, anak, nggak bisa ngedompleng. Makanya suami istri anak rajinlah. Buat siapa? Buat kita. Saya nggak harapkan bapaknya masuk surga, ibunya masuk, kamu nggak lihat dia. Masuk surga bu, gitu dong. Jangan takut. Angel masuk mana? Tuh, moson kita. Amin. Ingat lagi. Ya, senang ya yang mulai agak ngantuk. Saya sedikit lagi dah. Saya jujur. Sudah mulai ngantuk, khotbah tuh terganggu. Ya, yang mulai ngantuk ke kamar mandi sana. Ya. Kalau kita semprot gua dong. Gua dong. Dasar belegu kita ngantuk Kenapa ngantuk? Udah jam 12, pelajaran berat kan? Apalagi gurunya ngomongnya lemes-lemes. Sudah. Wah. Sampai ada guru. Saya lapar. Guru saya marah. Panggil siapa ini yang nulis? Saya lapar. Diperingati jangan gitu, menghina. Ya. Itu tambahan saya. Nah, sekarang ya. Bagian B kita bahas. Bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu menjadi apa? Kekuatan. Menjadi apa? Kuasa Allah. Pertanyaan. 1. Sudahkah saudara selamat? Halo, tolong dijawab dari hati. Sudahkah saudara selamat? Om, saya nggak bisa jawab kalau di hati. Sudahkah? Kalau pakai bahasa sendiri apa? Aku yuk kita ngomong sama-sama ya. Supaya saya terpikir. 2, 3. Sudahkah? Nanti di rumah PR ya. Takut soalnya merasa sudah selamat, ternyata habis itu berlaku sama kita. Tanyalah kamu, mau bilang apa? Saya kan aktivis. Saya bikin Zoom meeting. Woi, saya bikin apa? Di Shopee. Warik. Saya kan, wah ini ngerancang siang kota, saya kedengeran. Bukan itu. Sebab Tuhan selalu ukurannya hat. Saya kalau ibadah tertanamkan baik-baik. Bilang begini, Tuhan, aku mau ibadah. Saya ngaku kadang-kadang santai ya. Saya kata, Tuhan, aku mau beribadah. Tuhan, aku mau nikmati firman-Mu. Apalagi bisa dilapalkan ya, jadi malik begitu. Coba aja di rumah dilatih. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar, kan ke kuping kita balik tuh. Coba kalau, ya apa lo? Diperingati lagi. Ya latihan, emang kadang-kala saya udah lewat, katakan ada 50 ayat. Atau udah 10 ayat. Saya ulang lagi kadang-kala. Maaf Tuhan, saya lupa memperkatakan firman. Lagi. Usahakan waktu baca jangan udangan. Kenapa? Tambah. Di gereja kau bisa tidur. Di rumah kau. Nah, terlalu. Di calon-calon binasa. Bertobat ya. Yang pertama pertanyaannya apa? Sudahkah saudara PR ya? Jawab sendiri. Yang kedua,
Masihkah saudara dalam keselamatan? Saya ganti dengan kalimat tunggal. Masihkah saya selamat? Yuk kita ngomong sama-sama. Saudara boleh ngomong di hatimu. Masihkah saya selamat? Yuk, beda bukan doa. Ya, 2, 3. Ayo, masihkah saya selamat? Tapi posisinya begini. 2, 3. Sekali lagi. Saya mikirin ini suka nangis. Bukan saya cengeng, tidak. Bukan saya mau mendramatisir ini. Tidak. Jujur. Sebab pendeta, apalagi guru pelayan Tuhan, dia punya pertanyaan Tuhan lebih tajam dari jemaat biasa. Masihkah saya selamat? Ini sih saya nggak tahu. Saya tanya, Tuhan, masihkah saya selamat, Tuhan? Saya nggak pernah bangga, Tuhan. Jangan saya tinggalkan salibmu. Nggak ada penyangkalan diri lagi. Nggak ada roh doa dalam hatiku. Saya sangat rewel kalau doa. Kadang-kadang doa ke kamu. Doa di rumah bagus. Di gereja puji Tuhan. Berarti memang ya. Intinya kamu harus berdoa. Buat siapa berdoa? Buat siapa? Kita aduh, kalau saya ingat pekerjaan Tuhan, saya suka pengen pulang, saya Tuhan. Pengen pulang aja Tuhan. Ya Tuhan, enggak, kamu sembuh dulu. Ya, jemaat masih perlu kamu. Jadi kalau udah waktunya, udah jangan nangis ya. Amin. Isi saya yang nangis lagi. Kalau isi saya kalau nangis, saya nggak tega. Baik saya nggak dengar dia lah. Tangisannya luar. Ya, sama kayak kita. Laku, kita lanjut ya. Tadi 2 pertanyaan di pelajaran besar. Jangan anggap enteng. Sekali lagi saya harapkan. Jangan seenaknya kau merasa sudah selamat. Bukan mengancam, bukan. Ingatkan lagi. Kan bagus ada yang ngingetin ya. Jadi kita nggak seenaknya hidup. Ya, di bidang bisnismu, kuliahmu, ya diingatkan kalimat ini. Diingatkan. Saya sebagai hamba Tuhan diingatkan. Kamu jangan seenaknya ngomong di mimbar. Apa kamu selamat? Kan pukulan buat saya. Kalau pikir saya enak, kok tadi sih nggak enak. Aku memandang ke atas. Masalah saya berdoa kepada Tuhan. Terimalah pelayanan saya. Yang tidak seberapa komen mesti berikan buat Tuhan. Amin. Maka aku akan main dengan tanggung jawab. Tidak apa saja di gereja, mau nyapu kek, mau pergi gereja kek, mau marah-marah ngepel gereja nama kotor. Beri makanya apa? Hatimu. Anggaplah kita belum jangan kerja terus. Kalau yang senang menerima pujian, hati-hati. Engkau keluar prinsip salib. Biasa. Gak dipandang orang, gak masalah. Korban sudah banyak sih. Gak terukur. Kalau ingat korban darah, gak terukur. Makanya saya bangga kalau ibu jemaat militan. Itu kebanggaan saya. Sabar kuat. Ya, balas tersebut. Yang nggak terlalu biasa, sadar. Kalau ada jemaat rasanya tinggi saya senang. Saya nggak terlalu tersaingi. Isi saya mungkin lebih hebat dari Tuhan. Karena apa? Untuk memacu. Lebih tinggi lagi roh kita. Ya, dan kalau orang posisi di bawah pengen menaikkan derajat saya lebih tinggi lagi. Kalau di atas, hati-hati. Ya, hati-hati. Merasa sudah. Saya selalu bilang, hati-hati. Ya, jangan lanjut. Kalau salib itu memang keras. Tapi demi keselamatan kita. Amin. Ya. Bagi yang sudah diselamatkan, saudara punya kekuatan Allah. Katakan amin. Bagi yang sudah diselamatkan, kita punya apa? Apa sih diperlukan manusia? Saat hadapi pencobaan, kita perlu apa? Roh, kata,
yang diperlukan? Kekuatan. Bukan kasih duit banyak, nggak bisa dia. Lagi kita udah hidup, pikiran nggak keruan. Apa yang diperlukan? Ya? Bahkan firman lain, bagi yang sudah diselamatkan, saudara punya kuasa Allah. Saudara punya kuasa Allah. Saudara punya kuasa Allah. Aduh, kalau ini ada. Ya, saudara waktu sakit. Yang paling saya kayak enak, bukan takut mati. Tidak. Saya biasa aja. Dia makan. Dikasih daging, sama oncom, sama aja. Makasih bisa ditawarin saya. Aduh. Ini nasi enak-enak tuh mereka yang makan. Obat rasanya. Makanya kalau lagi sehat, mengucap jangan makan lagi boy. Makan ceklok lagi ceklok. Ya, iklan yang busuk ya. Begitu. Ya, nah kalau juga banyak lah makan genjer. Saya turun. Kita belajar apa mengucap. Men, saya juga begitu. Kalau doa Tuhan, jangan saya keluar dari kalimat ini Tuhan. Syukur padamu. Mungkin kita ada begituan program mulia sakit masalah. Maka dari diri betapa kita terus tergantung sama Yesus yang mati pada dosa. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah diselamatkan, ingat kita punya kekuatan Allah atau kita punya kuasa Allah. Ya, itu sebabnya kita yang datang pada siang hari ini di dalam Yesus ada jalan kehidupan. Di dalam Yesus ada jalan. Itu kali ya. Saya bangga atas Alif. Alif mau membuka jalan kehidupan. Kita bangga atas Alif. Bukan senang Yesus salibnya. Sebenarnya kita yang senang. Ya, dengan kita ya terima Yesus Tuhan, bangga atas salibnya. Karena apa? Tadi yang sudah kita jadi kesimpulannya. Kita punya kekuatan dari Allah. Kita punya apa? Kuasa Allah menghadapi hal-hal yang luar biasa. Ingat, ke depan kita bukan tambah biasa-biasa, luar biasa. Tapi kita punya yang sangat luar biasa. Kuasa. Makanya banggalah. Salib Yesus membuka kuasanya, membuka kekuatannya. Saya nikmat. Yang ketiga tadi bilang dia bijak. Ya, Tuhan inginan kita juga bijak. Jangan bodoh. Biarlah kita bijak, jangan bodoh. Bisa dikatakan? Biarlah kita bijak. Ada orang ajak saudara, iming-imingi saudara. Udah cinta Yesus luar biasa. Mungkin kita satu keadaan, jangan berubah. Kita sedang menuju, kita sedang menuju ke, kalau sekarang nanti balik lagi. Atas maka kedudukan itu kalau untuk cari, ya itu melulu dari Yesus. Makanya banggalah dengan salib supaya semakin terbuka. Ini pelajaran dasar, saudara. Saya pelajari itu luar biasa. Semakin saya renungkan, saya nggak bisa ngomong, saudara. Nangis yang ada. Sebab Tuhan kita maha luar, tak apanya? Kasih. Karena kasih Tuhan tidak bisa lepas dari yang namanya jawab. Ayo jawab. Jawab. Kita bangkit. Naik ke bawah. Kita terukur. Kasihmu Yesus. Pelayan langsung ke depan saja. Kita jingkat waktu. Membagaikan plastik. Tak terukur naik.
sekalian. Maka berikan kekuatan bagi manusia mana yang tidak berkekuatan, dari orang kaya, dari orang kaya, orang miskin, berpangkat atau rakyat biasa, karena kekuatan termasuk menjadikan bahasa kita berkuasanya karena masa yang luar biasa ini. Saya saudara sama, apa yang kita perlukan? Kekuatan, kuasanya yang akan menangkan akarnya. Saya terima kasih yang bermanfaat di dalam sana. Tidak harus secuil saja. Jadi pengalaman Rasul pun luar biasa. Pada begitu terima saja. Ingat, Tuhan kita punya itu buat anak-anak yang tahu bersyukur, yang tetap setia berhari-hari ini. Sebenarnya dia akan tertinggalkan. Sabarlah anak, sabarlah anak. Bahagia ku bela. Aku tidak akan biarkan Rasanya kita ditinggalkan tapi kita sakit. Karena itu semua dunia. Karena kamu kita. Kita berubah. Kita kami jauh dari itu. Kita akan diri, kita akan kepada itu. Oleh Tuhan. Tidak alasan. Kita kekuatan, pemulihan, cintamu tambahkan lagi. Atau ya Tuhan, tambah luar biasa. Kami dalam Tuhan ada masalah yang menolak. Kegemparan berkat buat yang akan mengambil siapkan hati. Bapak yang sekarang, dari Ibu Gembala, dari Pak Hari, dari bersama saya dengan kasih. Akhir rumah, syukur-syukur. Taksi ini kita berjalan memang di dalam proses. Dengan karena firman Allah, kita memakan sambil dan jalan. Kita
berikan saja. Bukan mereka yang mengambil. Salah satu itu kiranya Ibu jaga. Tubuh yang tergantung yang sekali karena hal yang sangat luar biasa yang dikerjakan buat kita dan buat Yesus, buat kita, buat saudara dan saya. Sampai kita kasih bisa lewat tubuh dan dapat Tuhan Yesus. Engkau sudah memperhatikan kami. Kami yang di gereja ini, yang di rumah dapat ditangkap siaran ini. Terima kasih. Kami juga mau seperti Rasul Paulus, kebanggaanku. Aku mau bermegah karena salibku. Tapi ada banyak hal sekali. Bahkan sampai kami pulang ke surga, kami mau tanya ada apa lagi Tuhan. Pengorbananmu yang luar biasa Yesus. Kita bermegah karena semuanya ditumpahkan buat kita oleh Dia sekali untuk selama-lamanya. Dengan keselamatan Tuhan kita dapat kekuatan. Dengan keselamatan Tuhan kita memperoleh kuasanya. Imani tubuh yang kudus yang telah terpecah demi kita hancur, tapi Dia relakan demi keselamatan kita. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, lalu terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus. Pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita pegang tubuh darah Yesus, kita mengambil roti, kita sedang memperingati akan keburukannya. Kita bisa berkata banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
dan tubuhmu harus satu. Nama Tuhan di seluruh bumi terlebih dengan Tuhan. Saya mau makan tubuhmu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari makan. Utang takcawan lebih tinggi dari kewaku. Saya ingat gambaran ini kadang-kala kita kenyataan juga mengapa inilah kita yang hancur, darahnya habis, tapi menghidupkan saudara dan saya. Ini bukan simbolis, bukan, tapi fakta yang nyata. Kalau makan tubuhku, selama minum darahku, dia dapat hidup selama-lamanya. Tuhan pasti hilang, Tuhan akan lenyap. Tubuh rohani yang diberikan lewat darahnya yang hidup selamanya akan terus di bagian kita. Dan sudah itu yang menjawab syukur atasnya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Katakan haleluya. Tuhan, dengan darahmu kami hidup, dengan darahmu kami diampuni, dengan darahmu kami dibahari, dengan darahmu kami punya komitmen yang dibaharui. Mungkin kami sudah lemah, dikuatkan lagi, karena kami minum dengan darahmu yang kudus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minum darahmu yang kudus. Haleluya, minumlah. Haleluya. Bersihkan tanganmu pada Tuhan Yesus. Tugas kita kau mengumpulkan sukacita penuh.
korban lainnya, persepuluhan dan korban. Tuhan yang balas, tangan-tangan yang terurus. Sebab hal memberi Tuhan latih, bahkan dirimu diberikan demi kita. Terima kasih Bapak. Kami Tuhan. Haji Bunga Tongek Kabupaten. Yesus adalah kekuatan. Yang Yesus adalah kekuatan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semakin lagi berkati dan yang di rumah pun tetap bersemangat dalam ibadah walaupun melalui live streaming ada. Puji nama Tuhan, saya akan menyampaikan untuk beberapa pengumuman yang ada, yaitu untuk hari Kamis ada doa dan puasa karena masih terprogram tentunya. Jadi jadwal hari Kamis melalui Zoom meeting yaitu jam 4 sore. Jadi digabung yang biasa berpuasa pagi, jadi digabung di sore hari Kamis bukan hari Jumat. Dan untuk hari Minggu ibadah umum seperti biasa jam 10, yaitu melalui 2 cara. Yang pertama di gereja dan yang kedua bisa live streaming atau di rumah masing-masing rumah Tuhan. Tetap rindu untuk beribadah dan semua tujuannya bisa beribadah. Puji nama Tuhan. Lalu untuk kita juga tetap terus mau banyak berdoa tentunya buat segala hal supaya apa yang menjadi keadaan situasi saat ini
dapat realisasi dengan baik tentunya buat semua yang ada umat-umat Tuhan, kita bertumbuh dalam iman dan kita juga tak rindu bergumul buat keselamatan bangsa dan negara Indonesia yang ada. Dan untuk Mansor, silakan Bapak Ibu Saudara hubungi Ibu Sophie yang ada. Dan kita percaya semua hingga sampai saat ini kita ada karena kasih karunia Tuhan. Doakan untuk setiap kekuatan kesehatan yang Tuhan beri dan tetap kita mau jaga prokes yang ada sesuai dengan kebijakan pemerintah. Puji nama Tuhan, ini menjadi satu kerinduan kita dan tetap umat Tuhan bertumbuh di dalam iman kita lewat kebenarannya. Demikian pengumuman sampai sini saya serahkan pada Bapak Kepala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, karena tadi ada bisikan dari Bapak Medi. Ready. Frank. Maaf, belum pasca. Beliau akan merintis, ya, bawa apa belum? Oh, kritik bisa lihat. Nanti mungkin besok kita tolong tahu gaji koordinir. Ya, harganya berapa? 20 per bungkus gede gini. Saya yang diberkati Tuhan, ya karena ya kondisinya begini, ya maklum ya. Berapa saja terima kasih ada dari yang kecil jadi gede, oleh gede jadi kecil. Jadi gitu ya, kayak apa? Kayak lagi, ya percayalah. Kalau memang Tuhan bekerja, pasti Tuhan lanjutkan. Kalau dari yang terbaik, sangat baik, terbaik itu aku akan kerjakan. Doa saya berkati oleh Franky di Tangerang ya. Berkati doakan untuk Franky, ya ada produk yang tentunya rindu, silakan hubungi Ibu Sophie ataupun Bu Meci. Produknya nanti dikasih. Nah, ini Bu Meci, ya, mana Bu Meci? Angkat tangan. Bu Sophie angkat tangan. Nah ini beliau ya. Dia yang tanggung jawab produk ini, dia yang tanggung jawab. Baik, kita berdoa. Yang di rumah bisa ditangkap. Tadi ditangkap ya. Oke, mungkin nanti nyusul ada rekaman jam 2. Oke, jadi saudara puji Tuhan yang di sini sudah lulus. Mereka rekamannya ya di kondisi. Saya berdoa supaya bisa gimana caranya, entah 1-2 kali atau kalau live sudah bagus, namanya sinyal susah ya di kita atau HP kita atau di sini ada gangguan ya. Jadi kita tetap berdoa ya supaya nanti tambah lancar streaming maupun ibadah di gereja. Yang mana yang terbaik ya. Jadi semua bisa terlepas kita. Semua yang berdoa, amin. Tolong ya. Itu yang kita temukan. Kita beri akhir berkat dan setelah itu saudara bisa nikmati produk mungkin jaga di pintu supaya nggak kabur gimana ya. Kabur kasihan. Pak, produknya mana? Pak? Jadi kan kalau kasih aja supaya nanti nggak buang waktu. Seperti itu. Ya. Dan nikmati berkat ini. Ya kalau misalnya kamu belum ada, ya ya. Satu pujian. Terima kasih Tuhan buat kesabaran. Para
kami ikut Tuhan, bukan sekedar selamat masuk surga. Banyak proses Tuhan yang mau dikerjakan. Tentu nikmatnya di kebesaran itu apa? Kita bangga akan salib Tuhan. Ini sebabnya pertahankan. Masih banyak rahasia lain. Dan bangganya, bermegahnya kita. Bukan kekayaan saudara, bukan kepintaran saudara, bukan hebatnya saudara. Bermegah karena salib Yesus. Maka lihatlah sesuatu yang lain akan kita terima. Imani saja di Tuhan. Berkali apa? Baik ngambil bagian di gereja atau live streaming, mungkin ada rekamannya, karena kondisi Tuhan berkati. Tangan-tangan yang terulur buat pekerjaan, baik yang memagamai Tuhan, korban tantangan lainnya Tuhan berkati. Juga buat Lengki yang menjalankan makan untuk sarana pembahasan kebun pembangunan di Tangerang, berkati. Kalau dari Tuhan ada jalan keluar. Kemenangan kekuatan cukup kira korban, namamu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, adakan terkait. Jemaat Tuhan, baik yang di sini yang di rumah, pulanglah engkau dengan berkat segala Bapa. Kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus. Terus berkuat dalam Roh Kudus menjadi kita sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita yang berkin Tuhan dan serukan. Haleluya. Tolong lagi salamannya jarak jauh saja. Ya. Jarak jauh saja.